ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qulubana bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jamaah hadirin dan hadirat, jamaah i'tikaf, jamaah salat subuh Masjid Nurul Yaqin, ikhwan dan akhwat di mana saja berada yang menyimak melalui live streaming Facebook Bubur Subuh, semoga senantiasa kita sekalian dirahmati, diberkahi, diridhai, dianugerahkan rezeki hissan wa ma'na, dan diberikan afiyah fi abdanina, afiyah fi ajsadina, afiyah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Menyambung renungan Al-Quran berurutan. Dalam Quran suratul Baqarah ayat ke-30 dimulai dari ayat ke-30 hingga ayat ke-38 di seputar kisah Adam, malaikat beserta iblis, yaitu makhluk yang berasal dari api dari bangsa jin. Ketika Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dan di saat Allah mengajarkan kepada Adam al-asma', bermacam-macam nama, ya, kullaha, semua. Asma ini artinya tanda, asma ini artinya alamat, petunjuk, ya, simah, tanda, nama dan tanda. Kalau bahasa sekarang kita ini marka jalan, kalau di jalan apa namanya, marka jalan. Tsumma aradahum, kemudian Allah perlihatkan nama-nama tadi semua itu alal malaikah, di hadapan para malaikat. Faqala, maka Allah berkata, ambiuni, sebutkan padaku, bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, coba sebutkan padaku nama-nama segala sesuatu yang tadi aku ajarkan kepada Adam, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Qalu subhanak, qalu, mereka berkata, malaikat, subhanak, maha suci engkau. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, tidak ada pengetahuan bagi kami, illa ma'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal azizul hakim. Nah ini makanya setiap orang mau ngaji, mau belajar,
mau menghafal, baca nih tasbihnya malaikat. Apa itu? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Agar kita diberikan ilmu oleh Allah, ya, yang ilmu ini dibarengi dengan kesucian jiwa. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau Tuhan, anta, dirimu adalah al-alim, yang maha memiliki pengetahuan, al-alim yang maha memiliki ilmu, al-hakim yang maha bijaksana. Nah, ini namanya nih ilmu yang dibarengi hikmah. Ini hikmah paling mahal nih. Di antara pemberian Allah yang paling besar, paling mahal adalah hikmah. Sehingga Allah sebutkan dalam ayat lain, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya. Dan Allah berikan hikmah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang dikehendaki. Yu'til hikmata man yasha. Surat apa ini? Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa orang yang diberikan hikmah oleh Allah, maka dia itu telah mendapatkan khairan katsira, bermacam kebaikan yang sangat banyak, bukan main. Tuh. Apa tuh hikmah jamaah sekalian? Maka ini tasbihnya malaikat tidak boleh dilupakan oleh setiap orang pelajar maupun pengajar untuk sering membaca tasbih subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadikan wiridan ini. Paling enggak sehari 40 kali. Tuh. Simbol enggak? Paham? Wiridkan ini habis subuh baca apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuh. Wiridkan 32 kali, 40 kali atau 40 kali atau 100 kali setiap hari biar diberikan Al-Baqarah 269. Tuh. Itu di apa namanya? Ayat hikmah masalah itu ya, infak ya. Iya. Wa man yu'tal hikmata yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Apa itu hikmah jamaah sekalian? Hikmah itu kalau bahasa terjemahnya kan kebijaksanaan, ya. Bijak dalam bersikap, bijak dalam bertindak, bijak dalam berucap, bijak dalam menetapkan satu urusan dan ketetapan. Hikmah itu maknanya sistem kendali jiwa. Tuh, mahal nih. Sistem kendali jiwa. Nah, tadi malaikat lihat coba memuji Allah. Selain Allah itu zat yang menganugerahkan ilmu, Allah juga zat yang menganugerahkan hikmah. Ya, menganugerahkan hikmah. Orang punya ilmu tapi enggak punya hikmah, enggak enak. Paham enggak? Ibaratnya ilmunya cuma sampai ranah teori doang. Hafal kitab ini, hafal kitab itu. Paham enggak? Kayak burung membeok doang gitu. Tapi enggak punya hikmah. Nah, yang mahal nih hikmah. Sehingga Allah katakan orang yang diberikan hikmah oleh Allah berarti hakikatnya dia diberikan bermacam kebaikan yang banyak. Allahumma atina hikmah ya rabbal alamin. Baik. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Ayo coba Adam. Sekarang kamu sebutkan pada para malaikat nama-nama yang sudah Allah ajarkan padamu, yang sudah aku ajarkan padamu. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Maka setelah Adam memberitahukan pada mereka tentang nama-nama segala satu yang ada itu, ya, bahkan nama-nama malaikat itu sendiri, akhirnya malaikat mengakui bahwa memang Adam adalah makhluk yang layak
Allah sebutkan sebagai fil ardi khalifah. Fil ardi khalifah. Pengganti PLT, pelaksana tugas Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab malaikat? Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maaf, maksudnya Allah. Qala, Allah berkata, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah katakan, alam aqul lakum, bukankah aku sudah katakan pada kalian, inni a'lamu, sungguh aku yang lebih tahu tentang apa? Ghaibas samawati wal ard, perkara yang gaib, perkara yang enggak tampak, tersembunyi, perkara yang kalian tidak mampu melihatnya, baik yang ada di langit-langit maupun yang di bumi. Wa a'lamu ma tubdun, dan aku senantiasa tahu dan lebih mengerti tentang apa yang kalian tampakkan maupun yang kalian sembunyikan. Wallahu ya Allahu a'lamu bima fis sudur. Allah Maha tahu dengan apa sekalipun yang tersembunyi di belakang dada kita. Nah, sekarang kita lagi nyembunyiin apa di hati ini? Allah lihat itu. Allah tahu apa saja yang ada, yang tampak ataupun yang di belakang layar, bahkan yang tersembunyi di dalam pikiran, Allah itu senantiasa tahu. Baik. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Nah, terus tadi apa namanya? Kunci meraih hikmah itu ya, interaksi dengan Al-Qur'an mesti banyak. Di antara apa namanya? Hikmah itu cara meraihnya, sehingga orang kan kalau jiwanya dipenuhi dengan hikmah oleh Allah, ngomong sedikit aja itu kandungannya banyak. Ya, ngomong sedikit kandungannya banyak. Nah, di antaranya adalah dengan interaksi yang erat, yang banyak, yang sering dengan mambaul hikmah, sumber hikmah Allah. Apa itu? Al-Qur'an. Allah berfirman, Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah. Al-Qur'an itu berisikan apa? Panduan-panduan meraih hikmah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Dan ingat ketika Allah berkata kepada malaikat, usjudu li Adam. Allah berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka malaikat pun bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Baik, iblis ini dari golongan malaikat apa bukan? Fasajadu, maka semua bersujud. Illa iblis. Ayo, iblis ini berarti malaikat apa bukan? Contoh, maka semua jamaah, ayo minum tehnya. Ayo minum tehnya. Semua minum kecuali satu orang, kecuali si Bolga misalnya. Berarti si Bolga ini bagian dari orang atau bukan? Bagian dari orang bukan? Maka semua minum teh kecuali si Bolga. Dia puasa. Berarti ini bagian dari orang bukan? Baik, kalau gitu iblis bagian dari malaikat bukan? Ayo coba. Berarti dong malaikat yang tengil. Ini pemikiran seperti ini juga ada di tengah-tengah ulama, sekalipun pelajar sekalipun. Oh, berarti kalau gitu iblis itu malaikat. Ada yang begitu tuh.
Nah, ini pemahaman yang salah karena penjelasan ini sudah ada dalam Al-Qur'an juga. Surah Al-Kahfi. Itu penjelasan dari Allah. Jadi biar orang enggak salah paham, iblis itu bukan dari golongan malaikat. Iblis itu golongan dari jin. Dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi, fasajadu illa iblis kana minal jin. Kecuali iblis, karena iblis itu golongan dari jin. Nah, ya. Aba wastakbar. Dia enggak mau, iblis. Enggan. Wastakbara, dan dia menyombongkan diri. Jadi dalam penjelasan Al-Qur'an ayat lain dari surah Al-A'raf, Allah bertanya, apa alasanmu iblis kok enggak mau sujud kepada Adam? Id amartuk, ketika aku perintahkan dirimu, kenapa kok enggak mau sujud kepada Adam? Apa jawab iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis jawab, Tuhan, aku enggak mau sujud mengikuti perintahmu, sujud kepada Adam. Kenapa? Ana khairun minhu, saya ini lebih baik dari Adam. Apa sebab? Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan Adam dari tanah yang bau. Min tinin lazib, tanah yang bau, yang hitam. Tuh, iblis begitu. Ini namanya setiap ada orang yang ingkar atas perintah Allah atau tidak mau mengikuti perintah Allah dan juga merasa lebih baik dari yang lain, itu namanya orang yang terkena penyakit iblis. Namanya ini penyakit ananiyah. Tuh, apa tuh ananiyah? Ana. Saya. Ana khairun minhu. Tuh. Ya, yang namanya apa? Penyakit ananiyah. Nah, kalau di bahasa sekarang ini namanya sikap atau penyakit diabolis. Ya, diabolis. Kalau dibuka tuh di Google, apa tuh namanya diabolism? Itu penyakit iblis yang merasa sombong, merasa lebih besar, merasa lebih baik. Tuh. Makanya kita perlu belajar begini, kenal nih penyakit iblis biar kita nggak kena penyakitnya. Oh, kita rajin berjamaah. Ada orang yang belum mau berjamaah, jangan kita merasa lebih baik dari dia. Karena itu penyakit iblis. Yang ada ajak berjamaah, ajak ngaji. Melihat orang kelihatannya lebih secara penampilan lebih jelek dari kita, lebih rendah dari kita. Jangan pernah kita merasa ana khairun minhu. Karena itu penyakit iblis. Wal iyadzu billah wa kana minal kafirin, dan ada si iblis ini dia termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tuh, hati-hati orang kalau sudah enggan mengikuti ajaran Allah, mengikuti perintah Allah, ya nanti akan menjadi orang yang sombong. Kalau udah sombong nanti menjadi orang yang ingkar. Kalau nanti ingkar akan dikumpulkan bersama iblis. Wal iyadzu billah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, tinggallah dengan tentram dirimu dan juga istrimu. Di mana? Al jannata, di dalam surga. Apa sih surga itu? Nih, uskun al jannah, tinggal di dalam surga. Kapan kita sekarang di dunia bisa merasakan hidup di dalam surga? Pertama, jika Allah sudah anugerahkan kita sebuah tempat tinggal, baik beli maupun ngontrak. Tuh, tempat tinggal. Kapan rumah tangga, tempat tinggal itu menjadi surga?
ini gambaran Allah. Penjelasan ayat ini terdapat dalam Al-Quran surah Thaha. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Hidup di rumah itu sudah menjadi kehidupan surga. Baiti jannati, rumahku surgaku, di saat apa? Innalaka an la taju'a fiha wa la ta'ra wa an la tadma'u fiha wa la tadha. Jika Allah anugerahkan papan rumah yang sudah bisa menaungi kita dari rasa panas, kemudian tidak merasa lapar dan haus, yang ketiga sudah dapat memiliki pakaian yang menutupi aurat. Tuh 3 tuh, sandang, pangan, papan, pangan, sandang. Tuh. Jadi kalau udah ada rumah yang bisa mengaupi dari hujan dan panas. Yang kedua, sudah memiliki pakaian yang dapat menutup aurat dengan sempurna. Yang ketiga, sudah memiliki makanan yang cukup, tidak haus dan tidak kelaparan, maka berarti kita sudah meraih kehidupan surgawi di alam dunia. Tuh. Ayo coba, kita udah dapat semua belum itu? Hah? 118 hingga 119 dari Quran surat Thaha. Tuh. Itu kuncinya tuh. Uskun anta wa zaujukal jannah. Kalau sudah mendapatkan kehidupan surga, ingat kata Allah, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silakan makan kamu berdua, suami dan istri, Adam dan istri, dalam surga apa saja yang mau. Yang penting wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Larangan cuma satu. Kebebasan banyak, larangan cuma satu doang. Jangan deket-deketin puun. Itu. Lah kalau orang udah hidup di surga, pangan ada, sandang ada, papan ada, cukup udah surga. Jangan cari-cari lagi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah ini nih Nabi Adam ya digoda-goda sama syaitan, digoda-goda sama si iblis. Fa'azallahumas syaitan. Ya akibatnya maka si syaitan ini berusaha menggelincirkan Adam beserta istrinya dari surga. Awas, ketika rumah tangga sudah ada kenikmatan surga, di rumah tangga papan ada, sandang ada, pangan ada, awas, musuhnya adalah setan. Setan ini kepengen banget ngeluarin anak manusia dari zona nyaman. Dengan apa? Membisik dan menggoda untuk melakukan pelanggaran. Dan dalam rumah tangga yang paling jadi penyebab utama perusak kenikmatan surga di rumah tangga adalah urusan asupan yang tidak halal. Tuh, makanya ini gambaran dari pelajaran dari Adam beserta istrinya yang berada di surga hingga akhirnya tergelincir oleh godaan setan, akhirnya keluar dari surga. Bagaimana setan menggodanya? Menggodanya dengan melakukan larangan yang masuk ke dalam tubuh alias mengkonsumsi barang-barang yang haram. Awas dah kalau udah di rumah tangga nikmat surga ya terjebak dengan urusan asupan haram, rumah tangga berantakan. Awas nih. Bisa belajarlah kita sebaik mungkin dari Al-Qur'an untuk menjaga asupan, jangan sampai di rumah tangga kita ini ada anak istri yang kena asupan yang tidak halal. Baik bendanya,
maupun caranya atau prosesnya, ya jangan sampai kita kena asupan haram. Tuh, hati-hati nih. Yang suka jajan sama anak istri di warung, di restoran, silahkan, tapi pastikan itu semua halal, tidak haram. Tuh, minimal cari logo yang sudah ada stempel halal. Jadi jangan apa aja anak minta dibeliin makanan, lihat dulu ada logo halalnya enggak. Jajan di mana minimarket, warung, pastikan tuh beli makanan yang sudah ada sertifikasi halal dari majelis ulama. Itu minimal deh. Belanja di mana pasar tradisional, ibu-ibu, kalau beli ayam, pastikan cara motongnya benar. Ini ayam kan binatang yang paling laku nih. Ayam yang binatang yang paling laku, dikonsumsi paling banyak, dan subhanallah tiap hari ada aja tuh ayam di pasar. Nulis, kagak habis tuh ayam. Subhanallah, ada mulu. Nah cuma tolong ini perhatikan cara motongnya. Saya sekarang jujur aja ini, jadi takut kalau makan ayam. Karena pernah ke Kebayoran Lama, ke rumah potong ayam, subhanallah, mohon maaf ini, cara motongnya ini khawatir tuh ayam hukumnya menjadi bangke. Kalau bangke nggak boleh dimakan sama kita. Paham gak nih? Motong nih, ambil ayamnya, dipegang lehernya doang, potong. Bener potong ini? Yang motong orang Islam, baca bismillah, oke. Bener nih motongnya? Dilempar tuh ayam. Ke mana? Drum atau keranjang. Belum mati kan? Belum. Potong lagi satu, lempar lagi. Potong 2, 3, 4. Nah ini ayam yang paling bawah, matinya kenapa kira-kira? Kepotong apa kegencet? Kegencet. Tuh. Udah, habis itu kadang-kadang langsung kemanain? Lempar, siramin air panas. Masukin ke mesin perontok bulu. Tuh ayam matinya apa berarti? Kesiram air panas. Atau ayam mati itu bagaimana? Kena mesin perontok bulu, matinya tercekik. Namanya apa? Matinya bukan mati disembelih, tapi mati tercekik. Wal munkhaniqah, dan hewan yang mati tercekik. Nah ini hewan yang matinya tercekik tidak boleh dikonsumsi. Bangke hukumnya. Tuh. Ya, hukumnya bangke. Dimakan sama kita di rumah, sama anak istri. Tuh. Ya. Jadi ini pastikan nih, bisa-bisanya pastikan mengkonsumsi ayam yang dipotong secara syar'i. Kenapa? Kunci kerusakan rumah tangga, ya, anak, istri dan keluarga, suami juga, karena mengkonsumsi barang yang terlarang, yang dilarang oleh Allah. Ini pelajaran Nabi Adam, sampai Allah katakan wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Yang penting wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Dalam ayat lain fawaswasa ilaihima asyaitanu, ya kan, faakala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Jadi efek yang pertama yang timbul dari memakan barang yang haram, kata Allah, pelajaran dari Adam beserta istrinya adalah fabadat lahuma sawatuhuma. Orang kalau udah makan barang haram, yang paling efek pertama tampak adalah senang berani menampakkan auratnya. Senang berani nampakin hal yang buruk dari dirinya. Senang dan berani membuka bagian tubuh yang Allah perintahkan untuk ditutup. Senang dan berani menampakkan aurat sendiri maupun aurat orang lain. Tuh pertama yang tampak, efek yang tampak dari memakan barang yang haram.
Oh dia pakai kerudung, kata ibu-ibu, pakai jilbab rapi, hijabers, makan barang haram, pakaiannya dibuka, tapi ucapan, sikap dan perilakunya membuka-buka aurat dirinya sendiri, aurat orang lain. Tuh, gara-gara apa tuh? Gara-gara makan perkara yang dilarang. Fatakuna minaz zalimin fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka Allah keluarkan Adam beserta istrinya dari zona nyaman. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Kami berkata kepada mereka, ayo turunlah kalian semua dari surga. Adam, istrinya, termasuk si iblis, disuruh Allah keluar dari surga. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian dari kalian menjadi musuh bagi yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan bagi kalian di bumi itu tempat tinggal dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Besok kita sambung lagi. Sekarang kita renungkan pembacaan Al-Quran. Kita buka Quran surah Tabarak. Surah Tabarak. Sadaqallahul azim. Udah buka Quran surah Tabarak ya? Ayo Mas Roy dibaca. Ayo kita baca Fatihah. Mohon pada Allah Subhanahu